sehat nih Bu. Semoga Bu Susi selalu semangat, sehat selalu, lancar dalam mengajar ya Bu. Bu Susi, terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Masalah kesulitan anak-anakku dalam pembelajaran saya. Ini adalah kesulitan anak ya Bu ya. Terus kalau kabarnya pada hari ini semuanya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu ingin menyampaikan kendala Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Kira-kira apa Bu dalam pembelajaran Ibu bahasa Inggris, ada kesulitan apa yang terkait dengan anak-anak? Mengenai pembelajaran saya, terutama di materi saya kali ini yaitu descriptive text, itu mereka masih kesulitan dalam mendeskripsikan teks itu bisa orang, benda, sama tempat-tempat itu. Untuk mengimajinasinya mereka kan kadang kan kesulitan. Ya, berarti jadi anak itu masih merasa kesulitan untuk mendeskripsikan Ibu ya. Jadi itu ada sebuah kesulitan Bu Susi. Kira-kira dalam pembelajaran Ibu dibilang anak itu sukses sesuai dengan target Bu Susi itu yang seperti apa? Untuk nilainya atau gimana? Bu Susi punya bayangan kalau Ibu kan mengatakan adalah sebuah kendala dalam pembelajaran. Itu kendalanya ya Bu ya, sebuah kesulitan anak. Nah, terus itu kan berarti memang anak belum sukses ya Bu. Dibilang anak nantinya itu sesuai dengan target Bu Susi itu, Ibu pengen anak yang seperti apa dalam pembelajaran Bu Susi? Kaitannya sama materi ini ya tentunya anak bisa mendeskripsikan. Anak bisa mendeskripsikan, membuat teks deskripsi seperti itu. Oh begitu. Jadi anak bisa mendeskripsikan apa sesuai dengan target Bu Susi. Terus kira-kira kalau selama ini yang Ibu jalankan, karena anak belum sesuai dengan target yang Ibu tetapkan, jadi di rentang nilai itu mendapatkan nilai berapa? Kalau di kira-kira 1 sampai 100 itu anak mendapatkan berapa? Paling sekitar 60. Oh, jadi anak baru mencapai 60% ya Bu ya. Dari kendala yang Bu Susi ungkapkan tadi, beberapa masalah yang Ibu temukan, kira-kira ada trik atau cara yang bagaimana agar anak itu bisa dikatakan sukses dalam pembelajaran KD Bu Susi? Kaitannya sama materi ini, saya berencana untuk meminta mereka membawa langsung Bu. Membawa bendanya, misalnya mereka ingin mendeskripsikan benda, berarti mereka membawa bendanya langsung itu ke sekolahan. Jadi mereka dan teman-temannya bisa langsung melihat, oh saya ingin mendeskripsikan ini. Pas saat mereka mendeskripsikan, dia bisa melihat deskripsinya langsung. Kalau misalnya mendeskripsikan orang, berarti dia membawa fotonya. Oke. Berarti Bu Susi mempunyai cara, mempunyai trik anak itu langsung membawa media pembelajarannya yang langsung sesuai dengan yang dia bawa. Jadi anak yang saat itu seperti apa, atau itu sebuah alam mungkin ya, difoto seperti ini loh, sesuai keadaannya sebenarnya yang dia bawa gitu ya. Oke, kira-kira Bu, dengan solusi seperti ini, ada tidak orang yang bisa Ibu diajak untuk membantu dalam pembelajaran atau untuk mensukseskan pembelajaran Bu Susi? Ada Bu, paling itu se-NGMP bisa, se-rekan kerja juga bisa, sesama bahasa Inggris. Dengan rekan se-Jawa, di sekolah maupun di lingkup di luar ya Bu ya. Selain di pembelajaran atau mungkin guru-guru bahasa Inggris, ada lagi kira-kira Bu Susi? Teman sekantor sih Bu. Teman sekantor ya Bu ya. Oke. Nah, dari kendala yang Bu Susi ungkapkan tadi, ada juga yang Ibu utarakan. Terus kira-kira yang trik ini yang Ibu laksanakan ini baru pertama kali ini atau mungkin sudah dilaksanakan Bu? Baru pertama kali Bu. Baru pertama kali yang Ibu laksanakan. Terus
cara-cara seperti ini, trik ini akan Ibu laksanakan kapan Bu? Setelah Ibu ketemu dengan saya ini, kira-kira yang ingin Bu Susi laksanakan itu membutuhkan waktu berapa begitu agar mencapai target yang Ibu Susi laksanakan? Mungkin langsung saya aplikasikan Ya. Pas ada pembelajaran saya langsung saya aplikasikan. Ini soalnya saya sudah siapkan. Begitu ya, itu langsung ya Bu ya, agar anak itu sesuai dengan target Bu Susi, anak sukses dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu Susi inginkan. Oke Bu, saya berdoa semoga Bu Susi lebih sukses dalam pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak lebih bisa menerima secara sistem berdiferensiasi ya Bu ya, belajarnya menyenangkan, pada akhirnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bu ya Bu ya. Itu mungkin dari pertemuan ini Bu. Terus kira-kira setelah kita bertemu ini, apa yang Ibu Lucy rasakan? Saya sudah lega Bu untuk sharingnya sama Ibu masalah permasalahan saya, dan saya semangat dalam pembelajaran yang akan saya terapkan. Oke, begitu ya Bu ya, sukses selalu kepanjenengan. Cukup sekian dulu ya Bu Susi ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? I am pretty well, thanks for asking. Untuk hari ini, is there any homework? Ada PR? Ada ya. Tetap semangat ya. Ya. Sekarang silakan kita ice breaking dulu. Please stand up, please. Setiap kali Bu Susi bilang good morning, silakan tepuk berapa kali? 1 kali. Good afternoon, tepuk berapa kali? 2 kali. Good evening? 3 kali. And the last, good night? Tidak ada, kosong. Siap ya? Ready? Are you ready? Oke. Good morning, kita cek dulu ya. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Bagus. Nanti kalau yang salah hukum ya. Hukum apa? Nyanyi. Ya, oke. Siap ya? Sambil dilihat sekitar kalian. Good morning. Good night. Good night. Good night. Ulangi lagi. Good afternoon. Good evening. Good morning. Good afternoon. Good night. Good night. Good morning. Good night. Hafiz, semangat. Sudah? Sudah, oke. Silakan duduk. Sit down, please. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Before we start our lesson, as usual, I'll check your attendance list. Cek untuk daftar kehadirannya. Every time I call your name, please mention about what is your favorite food. Berarti kalian silakan sebutnya kalian makanan kesukaannya itu apa. Boleh? Paham ya? Ellie, I like bakso. Ya, Gazi,
Ayam. Elvis. I like siomay. I like siomay. Yeah, good. I think it's enough. For the material today, we will discuss about descriptive text. Siapa yang tahu tujuan dari apa descriptive text? Adi. Untuk mengidentifikasi, kok mengidentifikasi namanya deskriptif. Apa mendeskripsikan. Yang biasanya dideskripsikan apa? Bisa? Benda. Bisa? Bisa? Berarti bisa people, place, and thing. Bisa. Kalau benda contohnya apa? Mendeskripsikan apa? Meja, kursi, boneka, dan lain sebagainya. Untuk tempat wisata, pantai, taman, kolam renang, terus air terjun. And the last, kalau orang mendeskripsikan orang, berarti siapa yang mau dideskripsikan? Kakak, ibu, artis boleh nggak? Yang dideskripsikan itu apanya? Kalau orang misalnya bisa tubuhnya, bisa secara fisik, bisa juga tentang apanya? Tentang sifat atau wataknya baik, itu jujur orangnya, pinter. Kalau fisiknya contohnya apa? Matanya sipit, hidungnya mancung, pesek, pipinya cabit, terus bibirnya, terus untuk tubuhnya ada gendut apa gendut? Gemuk apa bahasa Inggrisnya gemuk apa? Apa fat, ada kurus, ada tinggi, ada juga pendek, ada langsing. Terus dalam teks deskriptif itu ada strukturnya. Yang pertama apa? Identification. Yang kedua bedanya apa ini? Identification sama description. Identification apa Catherine? Apa? Mengidentifikasi. Berarti kalian itu akan mendeskripsikan apa itu pertama diidentifikasi dulu. Baru yang description itu poin-poinnya yang akan dideskripsi. Got it? Paham? Any question so far? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Next, please make a group consist of 4 until 5 students. Silakan kalian buat grup, satu grupnya 4 sampai 5. Silakan boleh. Silakan cari teks deskriptif. Kalau misalnya bawa HP, silakan kalian boleh buka HP. Kalian boleh terserah kalian bisa mendeskripsikan orang, bisa. Berarti nanti ada yang mendeskripsikan benda, ada yang mendeskripsikan tempat wisata. Tidak boleh sama dengan kelompoknya. Ya. Nah, silakan sekarang duduk. 4 sampai 5 ada mana? Bu, 6 bu. Plan, kerap plan.
Piye? Oke, sudah ya. One of the group will be ready. Silakan sudah siap, satu grupnya bisa dipresentasikan ke depan masuk semua, tidak apa-apa satu grupnya. Siapa kelompoknya, siapa yang sudah? Nah, kelompoknya Mbak Renita. Tahu semua, nanti gantian. Dideskripsikan Mbak Renita apa? Mbak Renita mendeskripsikan apa? Papan tulis. Kalau papan tulis berarti inputnya apa? People atau team atau place. Masuknya apa? Papan tulis masuknya apa? Papan tulis team. Ya, papan tulis masuknya team. Itu Mas Gazi.
please continue at your home. Silakan dilanjutkan di rumah, sama dilanjutkan dikasih fotonya, ditempelkan fotonya. Misalnya Mbak Laila mendeskripsikan temannya. Mbak Laila mendeskripsikan temannya. Berarti di situ kalian bisa menempelkan gambar temannya. Terus misalnya lagi Mbak Eka mendeskripsikan apa? Benda. Berarti benda apa yang mendeskripsikan nanti ditempelkan. Gitu ya. Oke? Oke? Oke. I think it's enough for today because the time is over. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik Ibu ya, sehat selalu Pak Panjenengan. Bu Susi, terima kasih sekali kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik dalam proses pembelajaran, yaitu pada materi pembelajaran bahasa Inggris dengan materi kemarin adalah descriptive text. Ibu ya. Sekarang Ibu, setelah kita mengadakan supervisi kemarin, sekarang yang akan kita laksanakan yaitu pada kegiatan pasca observasi Bu, yang mana dalam hal ini kita akan bersama-sama menggali dari kekurangan ataupun dari apa ya Bu, menggali hal-hal yang perlu kita evaluasi bersama. Itu terkait dengan peningkatan proses pembelajaran ya Bu, yang mana nanti pada akhirnya ujungnya pada berpihak pada anak. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu Susi Bu. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Bu Susi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah lumayan puas juga Bu, senang sekali karena untuk semangatnya anak-anak itu sungguh luar biasa. Iya, sangat senang ya Bu, dengan adanya kemarin itu ada pembelajaran berdiferensiasi, ada di anak untuk model SPK ya Bu, sehingga respon anak sangat semangat sekali. Oke Ibu, yang nomor 2 Ibu, kesan yang Bu Susi dapatkan terhadap model belajar kelompok itu apa ya? Kesan saya yang pertama kali itu sangat menyenangkan. Anak-anak bisa senang cara pembelajaran yang saya berikan, yaitu pembelajaran kelompok yang dialami mereka. Iya, membahas materi deskripsi itu ya lewat belajar kelompok ini. Yang ketiga Bu Susi, untuk proses pembelajaran dari awal sampai penutup, apakah sudah sesuai dengan yang Bu Susi harapkan? Kalau menurut saya sih sudah sih sesuai yang saya harapkan, seperti itu alurnya sih Bu. Sudah ya Bu ya. Terus berikutnya Ibu, hal yang memuaskan bagi Bu Susi dalam proses pembelajaran itu dari sisi murid ada tidak Ibu? Ada Bu, pasti ada. Apa yang sudah saya kasihkan untuk tata caranya itu sudah memuaskan bagi saya, karena mereka itu sangat fokus, bisa fokus yang pertama, yang kedua mereka itu senang, lebih senang daripada yang kemarin-kemarinnya, seperti itu. Gitu ya Bu ya, anak lebih fokus, Lebih tertarik. senang, tertarik dengan pembelajaran secara berkelompok, yaitu materinya descriptive text. Yang kelima Ibu Susi, dari sisi Bu Susi ada tidak hal yang dirasa memuaskan? Seandainya ada, bisa Ibu sampaikan hal apakah itu? Kalau memuaskannya puas Bu, karena mereka itu bisa merespon positif dan bisa menciptakan pembelajaran itu dengan active learning. Mereka bisa aktif, sudah saya kasih kelompok, mereka bertukar informasi apa yang sudah saya tugaskan, dan setelah itu untuk produknya mereka bisa mempraktekannya, seperti itu. Anak bisa mempraktekkan dengan tadi apa yang Dengan presentasi mendeskripsikan itu.
lewat kemarin apa itu Ibu? Contoh-contoh bagian tubuh. Ya, bisa deskripsi orang, bisa tempat wisata, terus bisa barang-barang yang memungkinkan mereka sukai. Oke, berikutnya Bu Susi G. Bagaimana ketercapaian evaluasi dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Sudah tercapai 85%. Dari apa nih? Penasaran sudah mencapai 80%. Oke, di sukses nih Bu Susi. Yang nomor 8. Menurut Bu Susi, adakah bagian dari materi yang dirasa sulit bagi siswa? Tentunya ada. Untuk khususnya itu yang vocabulary-nya itu kosakatanya itu untuk beberapa anak itu masih sulit, masih kesusahan dan harus buka di Google Translate atau kamus. Seperti itu. Ya, masih ada beberapa anak yang merasa kesulitan Ibu ya dengan materi deskriptif tadi ya. Nomor 9 Bu, apakah ada kesulitannya di Bu Susi dalam memahami materi? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah belum. Tidak merasa kesulitan Ibu ya. Bu Susi, menurut panjenengan hal baik apa saja yang akan Ibu pertahankan dalam proses pembelajaran tersebut? Yang pertama itu membuat bagaimana anak itu senang dulu dengan pelajaran saya yaitu bahasa Inggris. Yang kedua membuat mereka itu biar fokus seperti itu, dan yang terakhir untuk produknya bisa membuat mereka itu terus menerus bisa aktif. Ya, berarti sebisa mungkin anak itu bisa merasa senang, bisa fokus, dan dalam pembuatan produk itu bisa Iya, terus berjalan aktif. aktif ya Bu ya. Berikutnya Bu Susi, menurut panjenengan hal apa yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran tersebut? Khususnya dalam pembelajaran saya bahasa Inggris itu yang utama yaitu keaktifan mereka, keaktifan mereka prakteknya dalam speaking, dalam berbicara bahasa Inggris. Gitu ya. Ada praktek speaking, dia harus bisa berbicara bahasa Inggris Iya. sesuai dengan materi deskriptif text ya. Oke, yang terakhir Bu Susi, strategi apa yang akan Ibu terapkan demi peningkatan proses pembelajaran Ibu di kelas? Untuk selama ini saya selalu berusaha untuk menerapkan yaitu active learning. Setelah saya kasih ini terus untuk praktek itu pasti Bu. Soalnya gimana cara membuat peserta didik itu bisa berbicara bahasa Inggris tanpa mereka merasa tidak percaya diri ataupun takut salah. Bu Susi, panjenengan sangat hebat sekali. Terima kasih saya ucapkan ya Bu ya. Nah ini saya akan menyampaikan beberapa identifikasi kekuatan atau kelemahan yang dilaksanakan ya Bu ya. Bu Susi itu sudah memberikan kemarin pembelajaran menggunakan speaking, menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, berdiferensiasi gitu. Dalam proses pembelajaran Ibu selalu memberikan penguatan materi kemarin ke siswa ya. Membantu siswa yang mengalami kesulitan dan cepat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Bu Susi langsung bisa menjawab dari semua pertanyaan anak kemarin. Terus Bu Susi juga membangkitkan keaktifan siswa gitu ya, lewat pembelajaran yang dituangkan dalam proses belajar dengan kelompok-kelompok kecil tersebut kemarin. Terus Bu Susi juga sangat perhatian sekali kepada murid, meminta siswa untuk membuat refleksi juga kemarin ya Bu ya, hasil pembelajaran yang mana yang Bu Susi laksanakan. Sangat luar biasa sekali Bu Susi, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bu Susi tambah sukses untuk khususnya yaitu demi kemajuan pendidikan SMP Negeri 1 Rawasari pada umumnya nih Bu G. Sekali lagi terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.